wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, dan hari ini kita berfokus ke pembelajaran matematika. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang volume gabungan beberapa bangun ruang. Ingat, untuk volume beberapa bangun ruang ini kita akan menggabungkan beberapa bangun ruang menjadi satu, kemudian menghitung volume bangun ruang tersebut, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu pengertian dari gabungan dari bangun ruang. Kita lihat di sekitar kita bangun ruang ada beberapa jenis, namun ada juga bangun ruang yang digabung untuk membentuk suatu benda yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gabungan bangun ruang adalah bangun ruang yang terbentuk dari beberapa jenis bangun ruang yang berbeda bentuk. Misalnya pada gambar berikut ini kita lihat. Nah, ini kan beda nih ruangannya nih. Nah, ya, bangun ruang ada dua jenis bangun ruang ini ya. Terus yang ini kita lihat, ini juga ada dua bangun ruang terdiri dari kerucut dan tabung. Ini kerucut, tabung, kerucut ya. Lalu kerucut, tabung, setengah bola ya. Dan ini bangun ruang lainnya. Ini contoh-contoh dari bangun ruang gabungan ya. Nah, kalau biasa kita yang pernah hitung kemarin itu adalah kalau kerucut saja, limas saja ya, tabung saja, atau kubus atau balok itu saja. Nah, sekarang kita gabungkan. Bagaimana kalau cara menghitungnya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, caranya adalah bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk agar menjadi bagian yang mudah dihitung volumenya. Kita lihat contoh. Ini sebuah bangun ruang ya, terdiri dari kerucut, kemudian ada tabung, ada setengah bola. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita pisahkan ya, kita pisahkan bangun ruang ini menjadi seperti ini. Kita lihat, kerucut kita sendirikan, kita beri nama. Ingat, ruangan yang kita sudah pisahkan kita beri nama, misalnya ruang A. Kemudian yang ini tabung kita pisahkan juga, ini kita beri nama ruang B. Dan ini kita pisahkan, kita beri nama ruang C. Nah, setelah dipisahkan, maka apa yang harus kita lakukan? Hitunglah volume setiap bangun ruang yang telah dipisahkan. Nah, kita cukup menghitung ruang masing-masing volume. Jadi kalau ada 3 jenis bangun ruang, berarti 3 jenis volume yang kita hitung terlebih dahulu ya. Nah, kemudian jumlahkan semua volume dari semua bagian tersebut. Nah, apabila kita dapat hasil dari volume kerucut, kemudian volume tabung, volume setengah bola, kita jumlahkan dengan cara volume kerucut ya, kita tambah dengan volume tabung, lalu kita tambah dengan volume setengah bola, atau bangun A tambah B tambah C. Bagaimana Pak kalau bangunnya itu hanya terbentuk 2, misalnya tabung dan kerucut saja? Maka yang kita tambahkan hanya bangun A dan bangun B. Bagaimana jika bangun ruangnya lebih dari 3? Maka kita tambahkan sesuai dengan jumlah bangun ruang yang ada. Itu ya. Kita lanjut. Contoh pengerjaan soal. Oke. Tentukan volume gabungan bangun ruang berikut. Kita lihat. Masih yang tadi ya gambarnya. Bagaimana caranya? Kita coba. Pertama, jawab. Kerucut ya.
Kerucut ini apa yang diketahui? Lihat, kerucut yang diketahui adalah S. Apa S ini? S ini adalah sisi miring. Kemudian ada R. R-nya adalah jarak dari sini ke tengah. Nah, di sini nggak ada ukurannya, tetapi di bawah ada. Ya, maka R ini bisa disimpulkan adalah setengah dari 10. Ya, setengah dari 10. Jelas ya? Setengah dari 10 sama dengan 5. Kemudian T itu adalah tinggi dari dasar ini ke atas. Dari dasar ini ke atas. Apa diketahui? Tidak diketahui. Bagaimana caranya jika tidak diketahui? Maka kita gunakan cara Pitagoras, ya. Teorema Pitagoras, ya. Kita coba bagaimana caranya seperti ini. T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kita lanjut. T pangkat 2 sama dengan T-nya tadi berapa? Maaf, S-nya tadi berapa? S pangkat 2. S adalah 13 pangkat 2. R-nya berapa? R-nya adalah 5, maka 5 pangkat 2. Ini untuk mencari T, belum volumenya ya. Mencari tingginya dulu. Nah, sekarang kita ketemu 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 adalah 13 kali 13 dikurang 5 kali 5. Ya, hasilnya 13 kali 13 169. 5 kali 5 25. Maka 169 dikurang 25 hasilnya adalah 144 ya, akar 144. Terus berapa T-nya sekarang? Kita lihat. T adalah 12 karena 12 kali 12 maka mendapatkan hasil 144. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa tinggi daripada kerucut ini adalah 12 cm. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah tahu tingginya. Tinggi dari kerucut. Maka sekarang kita hitung volume kerucutnya, ya. Rumus volume kerucut diingat yang minggu lalu kita pelajari ya, volume kerucut. Kita lihat dulu yang diketahui S sekarang 13, R5 dan T-nya adalah 12. Sekarang volume kerucut berapa? Nah, volume kerucut kita gunakan rumus Pi sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali T, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi kita lihat Pi itu nilainya R itu nilainya adalah 5. 5 ini bukan kelipatan 7. Nah, jika kelipatan 7 maka Pi itu bisa digunakan 22/7. Tetapi karena bukan kelipatan 7 maka Pi ini nilainya 3,14. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus 1/3 kali 3,14 kali 5 pangkat 2 kali 12 ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah kita kalikan bagian belakang dulu ya. Bagian belakang dulu kita kalikan. Oke. Maka 1/3 kali 3,14 kali 5 pangkat 2, lihat 5 pangkat 2 menjadi 25 kali 12. Lanjut. 1/3 kali 3,14 kali 300. 25 kali 12 300. Kita lanjut. 1/3 kita tetapkan, maka 3,14 kali 300 sama dengan 942. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali 942 dibagi 3 hasilnya adalah 314 cm kubik ya. Karena volume maka satuannya adalah kubik ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat jawaban dari volume kerucut. Sekarang kita kalau sudah ketemu kerucut maka kita lanjut ke volume tabung ya. Nah, tabung, bagaimana rumus mencari volume tabung? Ingat rumus volume tabung, maka yang pertama yang diketahui di sini adalah ukuran tabungnya dulu ya. D sama dengan 10. D itu adalah diameter, berarti dari sini ke sini ya, diameter. Oleh karena itu
Untuk mengetahui jari-jarinya, D kita bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka R sama dengan 5 ya. Kemudian T tadi, T ya, tingginya lihat dari sini ke sini. Di sini ada ukurannya yaitu 12 ya, 12. Beda dengan kerucut. Kalau kerucut tadi kita harus menghitung, kalau ini sudah diketahui ya. T-nya adalah 12. Oke. Kita lanjut. Ditanya volume tabung. Berapa volume tabung tersebut setelah diketahui R dan tingginya, jari-jari dan tingginya. Maka kita gunakan rumus dari tabung ya, yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T. Maka 3,14 kali R pangkat 2, 5 pangkat 2 ya, kali tinggi 12. Maka hasilnya adalah 3,14 kali 25 kali 12 sama dengan 3,14 kali 300 sama dengan 942 cm kubik. Jelas ya? Nah, 2 bangun sudah kita ketemu. Sekarang kita masuk ke bangun ketiga, yaitu setengah bola. Nah, setengah bola ya. Oke. Setengah bola ini adalah bagian daripada bangun ruang yang ini ya. Setengah bola bagian dari bangun ruang. Oke, untuk mengetahui volume bangun ruang setengah bola ini, maka kita harus tahu dulu ukuran dari diameter ya. Diameter dari setengah bola tersebut. Diameter itu jarak dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, diameternya adalah 10. Tetapi setelah kita mengetahui diameter, kita harus tahu jari-jarinya. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka setengah dari diameter adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi R adalah 5. Nah, sekarang tentukan volume setengah bola. Nah, untuk setengah bola ini rumusnya adalah setengah kali 4/3 kali Pi kali R. Nah, kita tahu bahwa rumus bola itu adalah 4/3 kali Pi kali R. Nah, dari mana dapat setengah ini? Karena kita mendapatkan setengah bola, maka kita buat ini setengah. Ya, jelas ya? Oke, karena kita tinggal masukkan rumus. Untuk Pi, nilai Pi di sini karena R-nya adalah 5, maka nilai Pi adalah 3,14. Maka kita masukkan rumus 1/2 kali 4/3 kali 3,14 kali 5. Nah, pertama kita hitung dulu 3,14 kali 5 berapa. Nah, setelah dihitung maka kita dapat hasilnya yaitu 15,7. Nah, sekarang setengah kita biarkan, kita kalikan dulu. 4 kali 15,7 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 20,93 ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan mengalihkan 1 kali 20,93 dibagi 2. Maka dapat plus minus 10,47 ya. Sebenarnya 10,4 6 dan seterusnya. Jadi dibulatkan menjadi 10,47 ya, pembulatan. Nah, sekarang kita sudah ketemu hasil dari volume setengah bola. Oleh karena itu, sekarang kita tinggal menambahkan bangun A, bangun B, bangun C. Jadi, volume gabungan bangun ruang tersebut adalah A tambah B tambah C. Ini gambar A tambah gambar B tambah gambar C. Hasilnya sama dengan
3,14 tambah 942 tambah 10,47. Jelas ya? Nah, hasilnya adalah 1266,47 cm kubik. Oke? Nah, ini kita mendapatkan hasil dari volume gabungan bangun ruang dari 3 bangun ruang ini ya. Kita lanjut ke contoh pengerjaan soal yang kedua. Kita lihat. Tentukan volume dari gabungan bangun ruang berikut ini. Kita lihat. Nah, bangun ruang di sini ada 2, ada kubus, ada balok. Apa perbedaan kubus dan balok? Ingat, kalau kubus rusuknya berukuran sama, sedangkan balok memiliki ukuran yang berbeda-beda, baik rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tingginya bisa jadi berbeda-beda ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini perlu diketahui bahwa volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, sedangkan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, sekarang kita pisahkan gambarnya. Gambar ini kita pisahkan. Yang pertama kubus dulu. Kubus memiliki ukuran 10 ya. 10 10 10 ya. Nah, sekarang berapa volume kubus? Kita ambil rumus volume kubus. Kita taruh P sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sisi yang ini kali sisi yang ini kali sisi yang ini, artinya 10 kali 10 kali 10. Ingat, 10 kali 10 sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Nah, inilah volume kubus yang ini ya. Sekarang kita cari volume dari balok ya. Volume dari balok adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk panjang kita lihat panjangnya bagian ini ya. Bagian ini panjang. Untuk lebar bagian ini. Kemudian untuk tinggi dari bawah ke atas. Nah, panjangnya adalah 14 ya. Lebarnya adalah, ingat, ini sama dengan bawah ini ya. Maka lebarnya adalah 10. Sedangkan tingginya adalah 10 ditambah 7, berarti 17. Jadi sekarang bisa disimpulkan bahwa panjang sama dengan 14, lebar sama dengan 10, dan tinggi sama dengan 17. Tinggal kita kalikan. 14 kali 10 sama dengan 140, kali 17 sama dengan 2380 cm kubik. Nah, untuk mengetahui volume gabungannya, maka kita tinggal gabungkan atau tambahkan gambar A ya, bangun A ditambah bangun B. Maka bangun A itu 1000, bangun B itu 2380. Bisa di total 1000 tambah 2380, maka 3380 cm kubik. Ya, inilah volume dari bangun ruang ini ya, hasilnya 3380. Ini maaf, titiknya salah Bapak buat ya. Oke, kita lanjut ke soal sekarang ya. Nah, ini tugas buat kalian di rumah. Coba buka buku kalian yang ini ya. Buka buku kalian. Halaman 111 ya. Kerjakan soal nomor 3. Contohnya pada contoh 2 tadi ya. Cuma nilainya berbeda. Dan nomor 9, contohnya pada contoh yang ke-1 tadi. Cuma bedanya di situ soalnya hanya 2 bangun ruang, yaitu setengah bola dan tabung ya. Itu saja tugas kalian hari ini. Mohon dikerjakan, selesai dipoto kirim ke Bapak ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.